jan iki imame iki ora mudeng. Ngono njero ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh. Wis gari emosional. Bajingan iki. Budayawan sekaligus cendekiawan Islam M.H. Ainun Najib alias Cek Nun kembali berkisah mengenai turunnya Soeharto dari singgasana kepresidenan. Cak Nun mengklaim presiden kedua tersebut lengser setelah dia memaksanya turun. Disitat dari video berjudul "Jangan coba-coba menyuruh saya ke istana lagi". Di saluran YouTube Ayo Berbagi Ilmu, Cak Nun mengaku terpaksa menurunkan Soeharto lantaran kondisi negara yang sudah tidak stabil. Menariknya, Cak Nun mengklaim turut berperan dalam pengangkatan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pengganti Soeharto di kursi kepresidenan. Lantas, benarkah demikian? Beberapa pertanyaan untuk saya tidak penting-penting amat sebenarnya untuk saya jawab, tapi untuk mendasarinya saya bertanggung jawab untuk wis kadung rene ya tak jawab di sak iso-iso. Nyuwun sewu Ibu Camat dan Bapak-bapak yang di belakang. Aku ngene iki cek rodok ketok sing kono cek rodok ono perubahan ya. Pak Bupati, saya ini tidak dikenal di Indonesia. Presiden gak roh aku, menteri-menteri gak roh aku, dan konstelasi Indonesia ini tidak ngerti bahwa ono ngelompok ngene iki. Roh agak presidennya ono ngene iki. Jadi sudah 4.118 tempat yang saya datangi kayak gini, tapi aku gak njaluk di ngerteni karo pemerintah pusat gitu ya. Aku mek lapor nang Gusti Allah nek aku mek koyok semut nggawa setitik air marani Nabi Ibrahim sing di obong. Masih aku dinyek malaikat lapo kon kadek melok-melok memadamkan apinya yang bakar Ibrahim, mongkon mek semut sing kok gawa mek setetes air. Lu aku gak kepengin memadamkan, aku mek kepengin duduno nang Gusti Allah nek aku berpihak kepada kebenaran. Ngono lho mek. Ngono. Jadi Pak Bupati, saya tidak punya wewenang apapun, saya juga tidak pernah dipercaya oleh Republik Indonesia untuk menjadi apapun. Sehingga saya juga tidak punya tanggung jawab apapun. Aku rene iki mergo aku cinta karo arek-arek, gitu ya. Aku cinta karo rakyat, dan ini cuman perjalanan kemanusiaan. Ini cuma mergo aku iki hambane Allah, gaenane Gusti Allah. Aku gak tega nek arek-arek mendapat ditimpa penderitaan sedemikian rupa sehingga tak ewangi hatinya, tak ewangi pikirannya mek ngono tok. Tapi aku duduk sing ngurusi Indonesia. Ya, meskipun aku kadang-kadang kepeksa menjawab ngene lho jane urusane, tapi aku duduk pengurusnya dan aku juga tidak kepengin jadi pengurus. Gitu ya. Aku ngene iki sak karepe Gusti Allah ya apa aku nganut. Ngono rek ya. Itu pertama. Jadi saya bukan orang yang punya tanggung jawab terhadap apapun saja yang terjadi di Republik Indonesia. Aku mek tanggung jawab, Pak Bupati tahu, ku angfusakum wa ahlikum naro, aku mek tanggung jawab aku dhewe karo anak bojoku. Selebihnya aku gak roh, tapi aku kepingin nambah-nambah sedekah dengan cara mencintai awakmu kabeh ndek ndiae tak parani, asalkan kabupaten ke bawah. Kabupaten ke atas gak tak parani, soalnya sing diukur iku gak iso diwarasno. Aku penyakitnya wis gak iso diwarasno. Jadi aku gak mendukur. Engko nek tak terusno aku punya analisa macam-macam. Aku duwe pendapat, aku duwe pandangan, duwe analisis, duwe persepsi, duwe kesimpulan dan seterusnya, dan aku gak ngomong dek nisor. Aku gak ngomong belas. Aku lah pokoknya sing penting awakmu ojo mate, awakmu ojo sedih, awakmu pokoknya Pak Bupati ini lho. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'mina rauf rahim ku tok sing tak terang nang arek-arek. Dengan cara itu aku mek kepingin ono teori ngene. Ono bis liwat pujon kate guling nang jurang, terus mergo bise kate guling, Gusti Allah dengan percepatan yang sangat tinggi kondo nang Jibril bisa iku aja sampai runtuh sebab ndek jerone bis iku ana wong tuwek situk ndek mburi iku sing wiritan kanggo aku dan atine bener-bener ikhlas nang aku. Mulane dengan adanya orang tua yang wiritan iki sak bis diselametno karo malaikat Jibril. Nah, aku mek kepengin keliling ngene iki
memperbanyak wong-wong sing bertakwa kepada Allah, ya, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Muga-muga dengan jumlah semakin banyak sak Indonesia engko melok selamat kabeh. Nek ngono tok. Bertengon mek ngono iku tok. Mulane aku gak njaluk apa-apa. Melbu koran yo gak tahu, melbu media yo gak tahu, dan aku gak ada masalah dengan itu semua. Mergo aku gak nuntut dunia gitu ya. Itu pertama. Jadi Pak Bupati, saya mohon izin, saya tidak punya wewenang dan saya memang tidak mau sebelum Allah memaksa saya. Sebagaimana Soeharto dulu saya dipaksa untuk menurunkan, kemudian Gus Dur saya naikkan, kemudian kita Gus Dur dipecat, saya yang menampung dia dan saya yang membawa dia keluar dari istana. Kono aja adek ngongkon aku nang istana, sebab aku nang istana Indonesia hanya 2 kali, kedua-duanya urusan ngedukno presiden. Nek kon ngongkon aku saiki rono berarti kon ngongkon aku ngedukno Jokowi. Aku gak. Ya aku gak. Saya tidak punya wewenang dan saya tidak mau sebelum Allah memaksa saya, sebagaimana Soeharto dulu saya dipaksa untuk menurunkan. Kemudian Gus Dur saya naikkan jadi presiden. Ujar Cak Nun, dikutip Senin 22 Februari 2021. Bukan hanya itu, Cak Nun menyebut saat Gus Dur diturunkan paksa dari jabatannya, dia yang pertama menampung dan membawanya keluar dari istana. Namun, sayangnya tak banyak yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Gus Dur dipecat dan saya yang menampungnya. Saya yang membawa dia keluar dari istana, tegasnya. Ya aku gak. Aku wis paham ngene lho. Allah punya istilah dzuluman jahula. Allah mengatakan, Pak Bupati mesti tahu wong santri yang fasih ya. Aku pernah Allah mengatakan aku tahu rek nawani gunung-gunung karo segara karo bumi untuk jadi khalifahku ndek dunya. Mereka semua menolak. Akhirnya sing tak tawakno iku diterima oleh manusia. Anjane menungso iku dzuluman jahula, orang yang zalim dan bodoh. Makhluk Allah yang bodoh dan zalim itu namanya manusia. Nah saiki kon takon soal dalan, kon takon soal sekolah gratis, kon soal pariwisata Malang kalah karo Batu sak piturute, kon urusan apa rokok segala macam, itu semua hanya akibat dari komplikasi penyakit yang sedang menimpa kita semua di Republik ini. Iku mek akibat, iku mek loro gatel, masih kok kukur, engko liyane gatel meneh. Karena sing salah iku getihe, sing salah iku nyawane, sing salah iku atine, sing salah iku pikirane. Iki nek tak dawakno kok aku dadi masalah nasional, aku gak gelem wong aku gak melok apa-apa kok. Gitu loh. Jadi ini komplikasi, kan harus enak komplikasi. Diobati jantungnya kena ginjele, ya tak gak? Diobati ginjele kena paru-parune, diobati paru-parune kena lambungnya sapi turute. Itu namanya komplikasi dan kita sekarang mengalami komplikasi. Ya apa sih karena aku kita awal jelas, kon iku ndolek akhirat tan ndolek dunya. Kan ada wasilah, ada goyah. Wasilah itu dalane, corone, goyah itu tujuannya. Tujuanmu akhirat dan dunia. Menurut kon pembangunan Indonesia dan sak dunia itu tujuannya dunia tak akhirat? Dunia. Lah itu? Lah, ngono tak ewangi, mau aku. Wong jelas tujuannya salah, gak podo karo aku. Tapi aku membebaskan. Saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi. Jadi kon kate nuru, tapi aku gak podo karo awakmu. Aku mek sayang karo rakyatmu. Sakno ojo nemen-nemen menderitane. Atiku abot nek sampean sedih. Azizun alaihi ma'anitum, sebagaimana sifat yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Soeharto, Cak Nun berniat turunkan Jokowi. Berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya, dia meminta publik dan pemerintah tidak menyuruhnya datang ke istana, sebab setiap kali ke istana pasti ada presiden atau pemimpin negara yang diturunkan dari jabatannya. Makanya jangan nyuruh-nyuruh saya ke istana lagi, sebab saya ke istana hanya 2 kali dan kedua-duanya untuk menurunkan presiden. Kalau saya disuruh ke istana saat ini, tandanya saya disuruh menurunkan Jokowi dari jabatannya. Aku nggak mau, aku udah paham, tegasnya. Kendati demikian, sebelumnya dia mengaku seandainya negara sudah gawat, besar kemungkinan dia kembali mengambil langkah serupa,
yakni menurunkan presiden yang saat ini sedang menjabat. Saya ini sebenarnya tidak percaya dengan Indonesia, tapi Anda jangan marah. Saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi, dan saya ingin melakukan ini lagi pada suatu hari. Kalau negara sudah darurat, saya akan turunkan presiden lagi, kata dia. Wassalam. Aku dan ini mergo gak tega karo awakmu, tapi nek kon ngurusi temenan, aku juga pengurus nasional ya. Makanya saya memilih kabupaten ke bawah Pak Bupati. Nggak mungkin saya di kantor gubernuran Surabaya, nggak mungkin. Saya cuman jika di Polres Kepanjen oke, gitu ya, pokoknya di desa di Kabupaten Menisar gelem. Karena saya punya percaya kepada teori Allah tadi itu, bahwa sing ngerubah Indonesia ku dudu awakmu gak iso penyakit wis kakean. Lah ngono. Aku saiki takon, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaannya. Pertanyaan saya sederhana, afdholiyah tadi, akdamiyah tadi. Sebenarnya pelaku perubahan yang sebenarnya, yang primer, yang nomor satu itu manusia apa Allah? Ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab Allah. Kon iso mulak mek ngejek digawe nandur jagung sih. Iso kon nandur jagung. Sapa sing gare jagung iku cokol? Sapa sing gare jagung kuwo? Jadi kira-kira perannya Allah di dalam tanaman jagung pirang persen, awakmu pirang persen? 80-20 oke, enggak apa-apa. 90-10 apa 70-30 enggak apa-apa. Tapi akan di perannya Allah karo peranmu. Nah, jadi aku iki diapa-apakno gak iso ngerubah Indonesia. Aku masih ketemu sopo presiden sopo, mulanya aku menolak mereka datang ke tempat saya sebelum Pilpres sampai sekarang. Karena apa? Sampai gak kuat tak omongi. Aku ini pendapat berbeda. Aku gak setuju Amerika koyok ngono, gak setuju. Korea, Jepang ngono, gak setuju. Arab Saudi saya aku malah gak setuju. Indonesia ki ya podo, aku jane gak setuju. Cuman aku lah gak berontak, aku lah gak anarkis. Aku menyayangi wargane, aku menyayangi rakyate. Ojo sampai kon nemen-nemen olehmu sedih, ojo sampai nemen-nemen olehmu fakir. Mulane saiki misalnya kon wedi engko rokok harga termurah satu bungkus itu Rp70.000 nih Pak, ya. Atas usul jadi saya salah satu yayasan lembaga konsumen gitu kan. Nanti rokok itu 70 sak bungkus bongko kan ya. Nah, nek arek Jawa Timur ngeten Pak Bupati jawabnya. Lho wong saiki sakler 5.000 enak iku apa meneh kok sakler kok sampai 15.000. Wah, mesti enak rokok iku ngene. Wong arek-arek kok digudo-gudo. Masih rokok iku kok kayak gambar apa jenenge? Kok kayak gambar gulu bolong. Kok skin iki ono melinyek-melinyek arek-arek gak tambah bayang ono gambar ngene rokok jek enak. Cek tetep enak wong Jawa. Wong Jawa ya. Lah ngono sih, kita itu orang yang pandai bersyukur. Mulanya wong Jawa gak mati-mati, rakyat Indonesia gak mati-mati, masih pemerintah yang gak ada ya. Masih loh, aku ngomong masih loh.